Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya dan Hidayat, kemudian Fajar, kemudian Lisna dan juga Sabrina. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen pengetahuan, yaitu mengenai Nonaka Takeuchi. Adapun untuk daftar pembahasan yang ingin kelompok kami bahas, yang pertama mendeskripsikan terkait pengetahuan, kemudian mendeskripsikan terkait apa itu manajemen pengetahuan, kemudian sejarah Nonaka Takeuchi, kemudian siklus manajemen pengetahuan dan Nonaka Takeuchi, kemudian ada taksonomi pengetahuan. Sedikit saya sampaikan untuk dalam pengetahuan itu sendiri. Secara pengertian, pengetahuan adalah pemanfaatan informasi dan data yang sesuai dengan potensi, kompetensi, ide, komitmen, dan motivasi seseorang. Dan jenis pengetahuan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tacit knowledge, yaitu pengetahuan yang bersifat implisit, tidak terstruktur, dan berasal dari pikiran seorang. Yang kedua itu ada explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang bersifat eksplisit, terstruktur, dan dapat diekspresikan dengan kata-kata atau angka dalam bentuk formal. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan-kawan yang lain. Selanjutnya yaitu mengenai apa sih itu manajemen pengetahuan. Nah, manajemen pengetahuan adalah sistem dan proses yang terformat dan terarah untuk menciptakan, mencari, mengumpulkan, memilih, mengorganisir, mendokumentasikan, menyimpan, memelihara, dan menyebarkan informasi dari pengetahuan dalam rangka mendukung kebutuhan masing-masing individu di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah dari Nonaka Takeuchi. Ikujiro Nonaka dan Hirotaka Takeuchi menerapkan model spiral manajemen pengetahuan mereka pada tahun 1995. Terkadang dikenal sebagai model Seichi, yang membahas antara pengetahuan tacit dan eksplisit dan mengilustrasikannya bagaimana pengetahuan diperluas dan ditingkatkan melalui proses mengubah pengetahuan diam-diam menjadi pengetahuan eksplisit dan kembali lagi. Baik, yang selanjutnya itu ada siklus Nonaka Takeuchi yang terbagi menjadi 4, yaitu pertama ada sosialisasi. Sosialisasi yaitu berbagi pengetahuan tacit melalui komunikasi dan pengalaman bersama. Yang kedua ada eksternalisasi, yaitu mengkonversi pengetahuan tacit menjadi pengetahuan eksplisit dengan mengembangkan model dan mengembangkan konsep. Yang ketiga yaitu ada kombinasi, yaitu menggabungkan antara pengetahuan eksplisit dari berbagai sumber yang diterbitkan menjadi suatu yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Yang keempat yaitu ada internalisasi, yaitu memahami pengetahuan eksplisit dan menjadikannya bagian dari perilaku normal untuk mengembangkan pengetahuan tacit baru. Baik, yang selanjutnya yaitu terdapat penjelasan menurut Nonaka dan Takeuchi. Menurut Nonaka dan Takeuchi, penciptaan pengetahuan selalu dimulai dari individu. Pengetahuan tersebut dikumpulkan dan kemudian dibakukan dalam sebuah perusahaan sehingga dapat menjadi pengetahuan bagi orang lain. Dalam model ini terdapat 4 model konversi pengetahuan, yaitu pertama ada sosialisasi, yaitu berbagi tacit knowledge antar individu melalui kegiatan bersama seperti tinggal bersama, meluangkan waktu bersama, dan bukan melalui tulisan atau instruksi verbal. Yang kedua ada eksternalisasi, yaitu penyajian tacit knowledge ke dalam bentuk yang lebih umum sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Pada tahap eksternalisasi ini, individu memiliki komitmen terhadap sebuah kelompok dan menjadi satu dengan kelompok tersebut. Yang ketiga ada kombinasi, yaitu konversi explicit knowledge ke dalam bentuk himpunan explicit knowledge yang lebih kompleks.
Fase kombinasi ini tergantung pada 3 proses, yaitu penangkapan dan integrasi eksplisit knowledge baru, termasuk pengumpulan data eksternal dari dalam atau dari luar institusi, kemudian mengkombinasikan kedua data tersebut. Lalu ada penyebar luasan explicit knowledge melalui presentasi atau pertemuan langsung, dan pengolahan kembali explicit knowledge sehingga lebih mudah dimanfaatkan kembali, misal menjadi dokumen rencana, laporan, manual, dan sebagainya. Yang keempat, internalisasi adalah proses transfer pengetahuan dari explicit knowledge ke tacit knowledge. Dalam prakteknya, internalisasi dapat dilakukan dalam 2 dimensi. Pertama, dengan menerapkan explicit knowledge dalam tindakan atau praktik langsung. Kedua, dengan memperoleh penguasaan explicit knowledge melalui simulasi, eksperimen, dan belajar sambil bekerja. Taksonomi pengetahuan adalah sistem klasifikasi yang memungkinkan untuk mendeskripsikan konsep dan hubungan antara konsep-konsep tersebut. Semakin tinggi tempat dari konsep tersebut, maka konsep tersebut akan semakin luas atau umum. Dan semakin ke bawah, maka konsep tersebut akan semakin detail dan jelas. Setelah dikodifikasi, kumpulan-kumpulan pengetahuan tersebut dapat disatukan menjadi sebuah SOP. SOP adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, di mana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, dan apa saja yang diperlukan. Itu merupakan suatu prosedur yang harus ditaati dilakukan. Mungkin cukup sekian presentasi materi mengenai nona kata kunci yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.